Andri itu adalah keberanian itu sendiri. Informasi yang cukup bersebaran sangat luas, pasti teman-teman di kepolisian sudah tahu informasi. Pertama, siapa yang membuat? Kedua, untuk apa dibuat? Kenapa Pak Presiden ini tidak mengunjungi Andri? Sementara ketika kematian Afan Kurniawan, yang semua menteri tahu, masyarakat tahu, sekarang juga Andri masyarakat tahu, tidak kunjung dikunjungi. Mulai aja Pak, mulai aja nggak usah dibuka nih biar masuk ke rekam dulu ntar gue ngerekam. Ini seru nih soal bicaranya. Lu dari mana tadi Dan? Dari Setu macet bang. Lah deket dong dari rumah gue di Bambu Apus. Oh iya? Iya. Ini Setu Bekasi bukan? Oh Setu Bekasi. Enggak gue Setu situ apa? Setu ada banyak bang. Jakarta Di Timur Cilengsi ya? ada Cilengsi ada Setu juga. Karena Setu itu sih ya danau ya artinya. Cibening. Oh Cipjok. Cikedepan. Oh gitu. Udah siap kita. Oke. Wah ini dekat mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teman-teman nih saya kedatangan 2 aktivis HAM. Nah, satu Mas Sahdan dari Kontras, satu lagi Bang Tama yang sekarang jadi politisi dia, tapi dulu dia aktivis HAM. Jadi Tapi tunggu dulu bang, saya bukan dari Kontras nanti. oh dari kacau. mana lo? Ekstapol aja. Ekstapol. Apa tuh artinya ekstapol? Bekas tahanan politik. Bekas tanah politik tuh. Langsung diperbaiki saya. Nah ini saya pun yang undang soalnya si admin nih. Jadi gini, nggak ini biasanya kita bisa terus kita salam-salaman bro. Tapi kan aku kebingungan nih. Jadi gini, jadi kan yang banyak yang nanya tuh ke saya ya, ini tuh sebetulnya apa sih kasusnya Andri Yunus yang disiram air keras? Banyak yang nanya ke saya tuh, ini sebenarnya kasusnya apa sih? Terus si Andri Yunus siapa gitu? Nah karena saya ini kan komunikasi politik bro podcastnya sebetulnya. Cuma ya kita coba buka lah, jadi jangan marah-marah ya kalau misalnya pertanyaan gua itu pertanyaan emang gak ngerti bro. Jadi jangan ini si Hansat nih gak baca koran, bukan. Jadi saya coba untuk memberikan para penonton ini supaya mereka paham gitu. Sahdan Ekstapol, keren juga bro ya. Setara Tan Malaka loh men. Baru-baru ini. Oh. Gini, saya mulai dari Mas Tama dulu deh. Kan lu pernah juga diserang di pinggir jalan tuh ya. Kita gak usah nyebut pelakunya siapa gitu-gitu lah. Tapi maksud gua pada saat itu apa sih yang bikin lu diserang gitu dari 270 juta orang di Indonesia ini? Kenapa lu gitu yang diincer gitu? Lo ngapain ngodain pacar orang apa gimana gitu? Ada yang bilang gue ini malah judi. Judi? Kalah judi gue. Kalah judi bro. Lo beneran main judi bro? Enggak lagi. Gosip ya? Isunya kemana-mana. Tapi intinya kalau kalah judi di kasus itu ya. Ini kan soal aksi reaksi kan. Ada aksi yang dilakukan. Maka ada reaksi juga. Nah, aksinya ini apa sih? Kalau zaman gue dulu, gue kan rajin ngelaporin perkara korupsi. Bupati ngelaporin perkara korupsi, gue laporin bupatinya. Bupati telepon gue marah-marah. Kamu siapa? Wah. Gue marah-marahin lagi balik. Jadi ya pasti ada resiko. Diancam ya segala macam. Gue ngelaporin juga perkara-perkara yang berhubungan dengan jenderal kepolisian pernah gue laporin dulu. Korupsi di kementerian gue juga sering laporin. Jadi namanya orang ngelapor. Kan ada orang yang kemudian punya potensi di proses hukum kan. Emang lu dulu cita-cita lu apa sih? Dulu. Ngelaporin orang waktu kecil gini ya. Waktu kecil kan kamu cita-citanya apa aja? Dokter, insinyur. Ngelaporin orang pak. Gimana sih? Cita lu? Gue pengen jadi presiden sebenarnya. Oh gitu. Boleh. Oh dicatat ya. Selamat tuh. Enggak sebenarnya. Itu kan ya gue dari kampus kan dulu aktivis mas. Ya maksudnya suka demonstrasi. Ada perkara korupsi kita respon. Kita demo dan segala macam. Jadi ya bagian dari ini aja ya pengabdian lah kepada masyarakat kan. Ini kan bagian dari transparansi kan. Nah dari situ kemudian kenal lah gue yang namanya Indonesia Corruption Watch. ICW. Yang terkenal itu. Sempat interaksi waktu pas kuliah zaman masih ketua senat nih Fakultas Hukum di Jayabaya. Gue ya sering demo segala macam, diajakin sama ICW, ini ada isu begini,
Mau ikut respon gak? Jadi Jayabaya itu Anggaraka Prabowo tuh gue ingat tuh. Hubungan internasional. Betul. Si Bakom. Beda fakultas aja tapi. Yeah. Nah intinya dari situ gue kenal sama yang namanya ICW itu. Nah di ICW kita kan sebetulnya kelompok masyarakat sipil. Jadi kita yang ngasih pendampingan hukum, ada perkara-perkara yang berhubungan sama isu integritas segala macam. Jadi emang di think tank, lembaga think tank. Tapi emang banyak juga yang ngelaporin ke kita. Jadi zaman gue keluar dari ICW itu, setahun itu ICW bisa nerima 2.000 laporan mas. Dari masyarakat nih, ada yang datang langsung, ada juga yang kirim surat. Ini ada ini nih, kita ada kasus korupsi di sana nih, segala macam. Jadi data-data informasi itu setahun tuh bisa berapa tumpukan dokumen. Jadi pas lo diserang itu, elunya kaget atau udah predicted bakal diserang? Biasanya mas, yang gue yang gue alami dan pengalaman gue juga ngedampingin teman-teman. Jadi yang kena bukan gue doang nih. Di ICW itu banyak yang diancam, ada macam-macam lah. Bahkan teman-teman di daerah itu ada yang rumahnya dibakar. Oh ya? Ada teman-teman jurnalis bahkan yang dibunuh, ada juga. Jadi resiko-resiko pembela HAM ya di situ dia. Nah kalau gue ya isu kan korupsi juga isu HAM kan. Laporin juga tuh perkara-perkara korupsi. Nah biasanya sebelum kita dieksekusi bener-bener tuh, gue ditabrak dan dibacok. Ini 29 jahitan, masih kelihatan sedikit di sini. Nah sebelum itu kejadian, biasanya ada peringatan-peringatan. Ada gejala-gejala. Misal, gue dulu di zamannya SMS kan, diancam begini. Di telepon, pokoknya jalan pulang diikutin orang. Jadi pasti ada tindakan-tindakan yang berharap agar kita berhenti. Oh, gak kan kalau gue baca ya, ini kan gue gak ngerti juga. Jadi gue baca di media massa tuh, kalau kasusnya Andri Yunus ini kan, misalnya waktu dia masuk ngegerebek anggota dewan lagi bahas RUU TNI di Hotel Fairmont, terus judicial review, terus dia bikin podcast, begitu-begitu tuh bisa masuk gejala-gejala penyebab. Iya bisa juga mas. Pertama misalnya, ketika dia datang nge-intrup yang lagi bahas RUU, ada yang keganggu gak tuh? Ada kepentingan yang keganggu gak? Pasti ada yang keganggu. Terus kemudian pada saat dia nge-GR undang-undang kan kewenangan lembaga. Mau dibatalin deh kewenangan itu. Judicial review. Di Mahkamah Konstitusi. Misalnya nih, polisi untuk menjalankan tugas ada undang-undangnya. TNI buat jalanin tugas ada undang-undangnya. Kejaksaan ada undang-undangnya. Nah sekarang kewenangan dalam undang-undang itu mau dibatalin lewat MK. Kira-kira ada yang keganggu nggak? Pasti ada yang keganggu. Tapi lagi-lagi gue berusaha untuk fokus pada perkaranya. Jadi gue nggak mau menilai lembaga ini terlibat. Jangan sampai gue jangan lo bakal repot juga ini kalau lu gitu. Oh enggak, makanya justru Saiful ngedit pusing itu. Nah, jangan sampai kita mendiskreditkan lembaga tertentu. Makanya fokus pada perkaranya. Tapi kalau gue ngelihat gini, Andri Yunus ini ya gue kenal sejak dari zaman kuliah. Nah, itu pertanyaan gue selanjutnya. Ini Andri Yunus itu siapa sih? Begini, ini sorry ya, gue kenal, gue tahu juga. Tapi kan banyak viewer gue mungkin dia banyak yang nanya gue siapa sih Andri Yunus gitu. Kalau Tama S Langkung kan lo udah pernah dikenal kan. Jadi kalau sekarang lo muncul lagi nggak masalah. Atau lo dan kan yang Stapol lo ketop juga lo. Jadi orang juga paham. Tapi Andri Yunus ini siapa sebetulnya? Iya, Andri Yunus ini ya sama tadi aktivis. Dia aktivis, dia juga seingat gue pernah di LBH Jakarta. Jadi pengacara LBH Jakarta. Pernah juga di Kontras, dan dulu gue kenal dia waktu itu masih mahasiswa di Jentera Law School. Anak buahnya Bibip nih, mahasiswa Bibip ya? Kayaknya ya, mahasiswa benar-benar. Mahasiswa. Nah dia aktif. Misalnya nih, ketika dia ada perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak, atau misalnya itu, nah itu dia pendampingan hukumnya, dia ngedampingin tuh dari zaman dulu. Waktu gue di LPSK juga sama, dia pernah minta tolong untuk dia pernah di LBH Apik. LBH Apik tuh LBH yang ngedampingin. Tahu yang dampingin banyak korban-korban ya. Kekerasan seksual. Siapa tuh tokohnya ada satu orang. Nah dia pernah di situ juga. Jadi waktu itu pas ada perkara terjadi, ya dia pengacaranya. Jadi pengacara publik lah intinya. Dari dulu nih aktif nih pengacara publik. Jadi kalau ada perkara-perkara publik, yang itu bukan perkara-perkara yang boleh dibilang pro bono lah, yang gratisan, dia ngedampingin. Dia datang ke LPSK, nih gue
minta perlindungan nih, ada klien. Itu jadi memang Andri ini aktif di isu publik. Makanya dia sebagai pengacara publik, dia pasti akan fokus sama urusan publik. Nah dari LBH Apik, seingat gua ya pada akhirnya sekarang ini kontras kan. Kontras kan sama, dia menyoroti isu keamanan, isu pertahanan. Udah pasti kalau ada kebijakan yang keliru akan diadvokasi. Kalau ada sifatnya yang kasuistis diadvokasi. Bahkan dia pernah ngedampingin juga yang korban-korban Kanjuruhan itu. Oh, Pernah yang juga sampai sekarang belum itu tuh. Iya, Kanjuruhan yang sepak bola itu kan. Nah, dia pernah dampingin tuh. Bahkan gue pernah baca di koran, dia juga ngedampingin demo Mayday, demo buruh, itu ada yang direpresi. Yang merepresi bahkan ya kepolisiannya juga dilaporin sama dia. Jadi kalau yang gue lihat, ya dia banyak isu nih yang dia kerjakan. Nah misalnya waktu dia ngegeruduk DPR yang bahas RUU TNI di Hotel Fairmont itu. Ini gosipnya, bukan gosip, itu kenyataan emang dia kan ya. Itu dia berani aja atau ada yang nyuruh biasanya? Bentar sebelum ke lo Dan ya. Gue sih ya, gue belum berani. Enggak, karena gue gak tahu peristiwanya dengan detail dan persis. Iya sih, gue juga cuma lihat pas dia masuk doang bahwa itu Bapak Ibu. Tapi gini, itu kan tidak bisa dilihat tindakan dia sebagai personal. Oke. Pasti ada kepentingan publik, satu. Yang kedua, ini kan kelembagaan yang melakukan skenario advokasi kan. Ya misalnya kalau dia di Kontras, ya berarti teman-teman Kontras pasti mendiskusikan. Sama kalau kita di ICW juga sama. Ketika kita melaporkan perkara, kita pasti diskusi sama teman-teman di ICW. Bener nggak nih kasusnya? Datanya bener nggak nih? Pasti. Jadi menurut saya itu bukan soal Andri Yunus, tapi gerakan masyarakat. Begitu sih kalau menurut gua. Nah, Bang Hensa. Makasih ya, itu dicerahkan sedikit kita. Dan kalau menurut lo, memang selalu ada resiko ya di pergerakan-pergerakan begini? Ya, nyambung pertanyaan ya. Jelas resiko tuh besar. Kita lihat Andri Yunus itu resikonya besar. Dia kerja di Kontras, ya kan? Kerja juga di perihal advokasi publik. Tentu kita tahu lawannya siapa gitu. Siapa lawan, siapa kawan. Balik ke apa yang kulakukan dari sejak 2019 ya. Bagaimana aku juga pernah menulis tulisan yang cukup panjang perihal teknologi untuk memata-matai kita. Itu ada namanya Pegasus yang buatan Israel dan Amerika itu, NSA. Dan ini jelas sebelum saya ditangkap di Bali itu, setiap titik koordinat saya itu difoto. Jelas dari belakang saya di doxing itu. Waktu di Bali dianggap ketemu donatur asing udah permainan itu. Padahal saya kerja di salah satu perusahaan otomotif yang bosnya Jerman, yang nyewa-nyewa motor itu bengkel, itu orang-orang bule rata-rata. Di foto di situ bilang ketemu donatur asing. Saya di kafe ada fotonya saya. Jadi saat ini hampir tidak mungkin negara atau pemerintah tidak tahu posisi kita di mana. Sekarang maling-maling itu waktu saya di penjara itu banyak banget dalam hal yang nggak mungkin nih gue ketangkap juga. Karena dari KTP juga bisa ada chipnya kan, KTP ketika kita lewat mobil lalu lintas tuh yang ada kotak di atasnya itu dia juga naruh GPS kita di mana berada gitu. Jadi kalau resiko besar, untung saya ditangkap, nggak kayak di 98. Banyak yang diculik tuh karena pengantar pesan. Saya di situ membuat satu pers klarifikasi atau pers release itu untuk bahwa saya itu nggak benar yang dikatakan buzzer-buzzer pemerintah itu yang dari sejak tanggal 24 Agustus aksi kan tanggal 25 sampai tanggal 31 ya sampai kematian Afan Kurniawan itu kan. Termasuk istri saya juga kena doxing. Dia tahu kerja di suatu perusahaan negara di Antara gitu sampai rumah saya itu rumah yang si tinggal berdua itu di daerah Jakarta Pusat juga tahu padahal ya kita juga ada rumah orang tua di Bekasi dan di Jakarta, tapi dia tahu spesifik hal-hal itu. Nah, artinya konsekuensi besar itu pasti akan kita dapatkan ketika kita bersuara. Contoh di 2019, Gejayan memanggil. Saya ini ekstapol, tapi juga memang karena saya keaktifan serta itu membuat satu konsolidasi besar di Yogyakarta itu Gejayan memanggil. 2019, saya aksi damai. Itu udah banyak kontak sana sini kayak abang bilang ngancem, ini gini-gini, jangan gini-gini kamu, nanti saya gini-gini gitu. Itu udah biasa. Sampai tahun 2020-2021 Omnibus Law. Omnibus. Omnibus Law saya di HP diretas, dimasukin spyware
doxing. Itu banyak banget serangan-serangan ke saya. Padahal saya hanya menyuarakan pendapat-pendapat penolakan-penolakan apa yang terjadi di bawah gitu lah, atau di masyarakat itu. Ini mohon maaf nih, ini ngingetin saya waktu masih muda kan. Kan udah tahu resikonya, kenapa diterusin? Nah ini yang kadang ada orang-orang di mana dia ya mungkin banyak orasi-orasi tuh ketika orang datang aksi itu kan banyak orasi-orasi yang heroik ya. Kita gandrung dengan keadilan, bahasa tanpa kebohongan kayak gitu. Itu tuh secara tidak langsung menyerap loh ke mahasiswa, ke pemuda ketika ikut. Nah itu sampai melekat di dalam diri saya hal-hal yang sifatnya itu. Makanya saya bilang di salah satu film dokumenter pendek ya, Watchdog tuh, Andri itu adalah keberanian itu sendiri. Gitu loh. Karena apa yang dilakukan dia menembus Hotel Fairmont, istri saya pers juga dia intimidasi ketika nanya nggak ada loh informasi dari KWP atau dari DPR bahwa perihal adanya rapat di hotel, sampai istri saya diintimidasi, diomongin sama tahu lah ya orangnya, you know who, kamu dari wartawan mana gitu, kamu siapa gitu. Ketika memberi pertanyaan di depan Puan dan konferensi itu, kenapa nggak ada informasi tentang itu? Dan si Adri tahu informasi itu, Andri dengan kawan-kawan yang tadi kontras dan teman-teman masyarakat sipil lainnya, dan menggerebek situasi itu adalah sesuatu yang istilahnya mentalnya yang cukup kuat. Dan saya kenal Andri, dia juga di akhir-akhir saya masuk di dalam penangkapan tersebut, dia juga mengadvokasi kami. Dia juga salah satu penulis KPF, Komisi Pencarian Fakta di kalangan masyarakat aktivis termasuk Kontras, YLBHI dan lain-lain. Dia juga bagian dari tim itu, Bang. Jadi artinya negara tuh emang lagi nggak baik-baik aja. Penangkapan 6.000 orang, 700 ditersangkakan sampai masuk di dalam Prahara Agustus. Prabowo ngomong ada dana asing, ada antek-antek asing. Prabowo ngomong juga ada isu MBG ini, program-program yang ada juga tentang OMSP ya, operasi militer di luar perang gitulah ya, atau selain perang. Nah ini kan bagaimana apa yang dilakukan Andri di YouTube-nya itu sebelum dia keluar pulang, itu kan artinya dia udah ditahuin omongannya apa di podcast itu. Nah di omongan podcast itu kalau abang nonton, Bang Hensa itu sangat mempreteli apa yang terjadi dari Fairmont sampai dia di titik dia sebelum disiram itu pulang, dia ngomongin tentang apa. Ya di situ yang menjadi pembahasan. Aku aja di Omnibus Law, di SFKPK dulu, terus kemarin pas Prahara Agustus, udah banyak itu teror-teror yang sampai aku tangkap 6 bulan nih, aku dibebasi nih. Sampai aku ngomong ke pengadilan bahwa buat apa menolak penangguhan kami yang mulia atau pengalihan kami. Kami sudah dihukum di penjara tanpa ada proses praduga tak bersalah atau belum divonis. Akhirnya kami divonis bebas. Siapa yang mau menggantikan 6 bulan kami? Saya kehilangan pekerjaan, istri saya kehilangan pekerjaan, anak saya terganggu secara emosional. Ya Pak gitu. Artinya sudah membekas nih di dalam tubuh saya trauma ini, apa yang negara lakukan, apa yang pemerintah lakukan atau kekuasaan yang melakukan ketika suara-suara protes masyarakat itu muncul dan besar. Nah, apa yang terjadi Andri Yunus, saya justru benar-benar marah gitu loh. Apakah ini responnya antara nyawa orang hidup dan mati? Oh ternyata di Kontras sudah ada sebelumnya. Munir mati di udara, diarsenikan. Nah sekarang Andri Yunus ingin coba dibunuh dengan air keras yang disiram ke mukanya. Itu bisa mengganggu kepernapasannya. Artinya maaf kata, bisa jadi aku, bisa jadi Bang Tama, kemarin juga Bang Tama udah kena, saya juga Bang Hensa. We don't know. Nama saya Joko ya hari ini. Joko. Ya gitu Bang. Jadi tapi gini ya, ini ke lo bro. Kan lo tadi cerita tentang kecanggihan kepolisian ya. Mestinya udah tahu dong siapa pelakunya dan lain-lain. Kalau gue sih optimis Mas. Kenapa? Karena metode investigasi itu kan berkembang. Kalau zaman gue dulu diserang 2010, Mas Novel itu diserang 2017. Dan dari 2010, 2017 ke sekarang 2026, yang namanya CCTV aja udah tambah. Gak cuman di yang dimiliki oleh pribadi atau perusahaan, tapi juga di jalan-jalan sudah ada CCTV banyak. Makanya begitu kejadian CCTV Andri Yunus waktu disiram kan diliatin.
Dan dengan model yang seperti itu, apalagi sekarang sudah ada istilah-istilah yang digunakan kepolisian itu adalah scientific evidence. Pembuktian yang saintifik. Itu saya yakin ya, dengan metode yang ada, informasi yang cukup bersebaran sangat luas, pasti teman-teman di kepolisian sudah tahu informasinya. Terus Cuma ini menarik nih, Cuma kan yang namanya penyidikan itu kan ada hal-hal yang dalam undang-undang itu kalau dia dibongkar kemudian membahayakan proses, mengganggu proses itu dirahasiakan. Dan pasti di kepolisian akan pilah-pilah mana informasi yang buat publik, mana yang nggak buat publik, mana yang harus buat dia sendiri. Pasti dia udah punya namanya informasi yang dikecualikan. Kalau di undang-undang diatur tuh di undang-undang. Paling itu isunya. Kayak Sambo ya. Cuma memang kalau menurut saya Bang, meskipun kepolisian sudah canggih, ada progres dalam penanganan perkara, tetap harus dikawal. Kan ini kan perkara-perkara yang sensitif kan biasanya akan melibatkan kekuatan-kekuatan tertentu. Nah maka dari itu memang teman-teman kontras juga harus ngedampingin juga. Teman-teman masyarakat sipil juga harus ikutin prosesnya. Bahkan kalau boleh dikasih limit waktu. Kalau dalam waktu sekian belum selesai, nggak ada progres yang serius, menurut saya nggak ada salahnya Bang, dibuat tim gabungan, kayak tim mencari fakta. Sehingga transparansinya juga bagus. Maksudnya penanganan perkaranya clear, jelas. Terus kemudian kalau ada hambatan, di mana hambatannya. Termasuk, ya kan sekarang beredar nih, yang didiskreditkan pasti kelompok-kelompok tertentu, lembaga-lembaga tertentu. Nah kalau ada tim itu kan ada yang mengkanalisasi, ada yang bisa menjelaskan siapa pelakunya, kenapa ini macet perkaranya, sehingga tidak merusak kredibilitas lembaga tertentu. Tapi lagi-lagi kalau kembali ke tadi Bang Hensa bilang semakin canggih, ya saya percaya Bang. Teknologinya berkembang, CCTV-nya makin banyak, dan pasti teman-teman penyidik juga skillnya bertambah. Apakah mereka saat ini menggunakan teknologi yang namanya buying times? Nunggu lupa. Kayak kemarin aja ada muncul foto AI kan, foto AI pelaku tersebut itu kan juga bisa viral, itu juga menjadi pertanyaan kan, kalau memang yang memviralkan tuh lewat kanal mana gitu, terus penggunaannya apa. Jadi tapi katanya kalau AI nggak bisa ditelusuri itu gimana sih? Gue nggak ngerti nih Bang. Saya itu terlalu fokus di komunikasi politik. Maaf. Nah, itu jadi gimana kalau menurut lu? AI itu bisa dicek? Ya sebenarnya tergantung ininya ya, tergantung keadaannya sebenarnya AI itu. Tergantung apanya, aplikasi yang dipakai gitu kan. Sementara kan semua udah berbasis AI kan. Scientific evidence juga sebenarnya bisa menggunakan AI. AI udah bisa buat apapun gitu kan. Tapi di dalam proses Andri ini ketika pelakunya kelihatan terus digunakan AI, pertama siapa yang membuat, kedua untuk apa dibuat, dan ketiga ini posisinya apa gitu di kasus Andri ini. Nah itu dia tadi makanya pertanyaan gue, kalau memang buying times ya, mengharapkan masyarakat lupa, itu biasanya kenapa sih? Kayaknya sih ini kan masih berapa hari ya dari kejadian. Ada seminggu? Kayaknya belum ya. Belum ada seminggu. Kayaknya kalau menggunakan buying time sih hampir gak mungkin ya menurut saya ya. Karena ini kan dipantau terus. Nggak, maksud gue gini loh bro, ini kan timingnya pas kalau buying time, sebentar lagi lebaran. Orang lebaran kan lupa gitu. Emang sengaja udah ntar habis lebaran juga lupa. Atau memang apa sih sebetulnya itu sampai kemudian kan kata lo cepet cek gitu. Makanya tadi pentingnya teman-teman masyarakat sipil tetap bergerak. Kan orang udah pada mudik kemarin malam. Teman-teman semalam ada di Komnas HAM. Ya maksudnya itu penting juga. Jadi teman kepolisian memang sudah jamnya mudik ya, tapi perkaranya nggak mengenal mudik. Kan itu yang paling penting pesannya kan, didampingin. Kemudian juga yang mau disampaikan itu adalah soal keberanian juga. Kan kita juga harus dukung keberanian kepolisian. Intinya siapapun yang terlibat tanpa melihat latar belakangnya, ya harus sama perlakuannya. Cuma kan itu biasa di negara manapun, kalau misalnya berhubungan dengan kekuatan, apakah soal finansial atau kekuasaan, pasti akan lebih mandek perkaranya, akan lebih berat, lebih terjal daripada pelakunya misalnya preman biasa, pasti langsung
ambil aja. Itu tadi lo nyebut-nyebut, emang harusnya gimana tuh yang terkait dengan kekuasaan terhadap kasus ini? Nah ini tadi gue bilang ya, kan tadi ketika misalnya ada melibatkan kekuatan uang, misalnya ada pengusaha besar dan segala macam, pasti perkara akan lebih berat daripada nanganin perkara biasa. Atau kalau melibatkan kekuasaan misalnya, kayak perkara korupsi, ketika kena kepala daerah, pasti polisi gak akan bisa langsung tersangkain, panjang prosesnya. KPK juga sama, KPK gak bisa sembarangan, wah ini kepala daerah nih. Ya OTT paling cepat kan, karena bukti di situ, pelaku di situ, semua ada di situ. Ambil, lengkap. Tapi kalau yang kemudian kerugian negara, hitung dulu kerugian negaranya. Itu lebih berat. Nah, dalam perkara yang ini, sama tadi. Kalau misalnya melibatkan kekuatan tertentu, melibatkan kekuasaan, melibatkan keuangan yang besar finansial misalnya, ya pasti kepolisian juga akan terhambat. Tapi kan harusnya semua orang sama kedudukannya di atas. Idealnya begitu. Gitu gak sih? Iya kan? Idealnya begitu. Tapi pada faktanya yang namanya tekanan, baik kekuasaan, kekuatan, tekanan politik dalam penanganan perkara, itu bukan hal yang nggak ada. Ada, Mas. Oh, artinya sebetulnya kalau ada tekanan, dia butuh lagi tekanan yang lebih besar lagi. Butuh untuk bisa melakukan politik. Untuk menghadapi tekanan lagi. Nggak ada keadilan yang direbut dengan sia-sia gitu. Selalu dengan tekanan. Termasuk apa yang terjadi di kawan-kawan aktivis yang ketangkap. Ada banyak. Dan gini dan. Itu kan gue di media sosial tuh banyak banget ada flyer yang bilang polisi sudah tahu pelakunya. Kelanjutannya pokoknya deadline lebaran. Mohon diungkapkan apa diapain gitu. Gue lihat di IG-nya Uceng segala tuh ada. Ya karena sorry. Emang kalau dengar-dengar ini gimana? Polisi sudah tahu pelaku penyerangan. Tangkap segera. Nah ini emang gimana sih kondisinya, emang udah ketahuan? Kalau dengar-dengar dari teman-teman. Ya kalau berangkat dari informasi teman-teman sih berkeyakinan kepolisian sudah tahu. Tapi kalau kemudian tidak ada gerakan, artinya ada tekanan dan polisi membutuhkan bantuan tekanan lagi. Sebenarnya dukungan. Karena dukungan kebenaran nih Mas. Dukungan mengungkap kebenaran. Maka dukungan politik, dukungan publik itu penting untuk membuat kepolisian itu gak ragu-ragu. Kan kalau kita lihat ya, teman-teman di DPR udah ngomong. Dari mulai siapa? Ada banyak lah teman-teman DPR yang sudah, ayo kita dukung. Habibur Rahman sudah ngomong. Ketua Komisi 3 ya? Pigai ngomong apa Pigai? Bahkan Prof Yusril, Menko udah ngomong juga. Pigai ngomong apa? Itu pokoknya yang dia disiram air panas. dibilang air panas. Kalau di video kan air panas ya. Walaupun maksudnya air keras, dia salah ucap. Jadi itu dilarang, dia udah mengecam. Jadi kalau keren juga Pigai. Iya, Pigai udah mengecam. Bang Pigai udah, Bang Habibur Rahman udah. Terus kemudian juga Prof Yusril Menko udah ngomong juga, bahkan terakhir PBB udah ngasih atensi juga. Partainya Yusril apa PBB? Bukan Partai Bulan Bintang. Habis mobil ngomong terus PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN. Nah, ini terakhirnya gimana Dan? Ini update paling baru gimana guysnya? Ya kita tunggu aja lah kalau update terbaru ya, karena teman-teman juga lebih punya prioritas apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau gue sendiri sih ngeliat yang terbaru nih, ya ini bakal mandek aja. Karena isu ini menjadi suatu yang dibuat seperti chilling effect gitu kan. Sesuatu yang menakut-nakuti masyarakat untuk bersuara, apalagi Gen Z sekarang. Sekarang kan mayoritas tuh penangkapan aktivis itu Gen Z paling banyak dari riset yang ada. Nah ke depan juga banyak sekarang, bahkan Gen Alpha udah berbicara tentang politik ya. Kalau Bang Hensa tahu tentang komunikasi politik pasti ngerti lah. Nah tapi ketakutan ini nih sebenarnya yang lagi disebarkan gitu loh, dengan Andri sebagai simbol. Sebagai simbol dipakai dia maaf kata dia ngurusin banyak persoalan militer gitu kan. Dan militer dekat dengan sesuatu yang kita sebut sebagai simbol alat kekerasan negara. Begitu juga polisi gitu. Kita nggak tahu lah yang biasa menggunakan kekerasan ini di dalam konflik horizontal gitu ya, antara masyarakat dengan pemerintah itu kan selalu menggunakan preman, aparat ya kan, atau siapa lagi gitu, masyarakat sipil.
yang dibenturkan gitu. Dan kita lihat dalam persoalan Andri, kita bisa lihat apa yang dia lakukan kemarin dan apa yang akan dia lakukan ke depan dengan men-JR judicial review. Itu nggak main-main loh. Dan itu menyangkut, kata Bang Tama juga bilang, pasti punya kepentingan. Nggak ada yang bebas nilai di dalam aturan itu, di undang-undang. Pasti menguntungkan sebelah pihak, merugikan sebelah pihak. Nah, posisi Andri di mana? Dan posisi pelaku di mana? Masa dia iseng doang gitu, ngelempar air keras ke orang? Nggak mungkin lah. Nah, kalau iseng doang begitu, buat konten gitu, enggak. Menurut gue ini serius. Oh, bikin konten nyiram air keras mah banget. Otaknya nggak ada. Oh gitu ya. Nah, gue sih sebenarnya agak deg-degan nih isu-isu kayak gini tuh. Memang teknologi yang digunakan tuh selalu buying times. Mudah-mudahan rakyat lupa, mudah-mudahan dengan kesibukan lebaran tuh akhirnya nggak diperhatikan gitu kan. Dan gue sendiri sih nggak bakal lupa, men. Ya iya. Gue akan terus-terusan. Lo kan memang bidangnya. Iya, karena ini udah alarm jurang atau dibilang titik nadir itu bener. Dimas bilang, ketua kontras ke gue, ngomong bahwasanya apa yang dilakukan Andri ini di KPF, Komisi Pencari Fakta. Terus tentang judicial review RUU TNI. Udah. Ada lagi yang paling dia lakukan ya sebagai advokasi publiknya dia. DKPF yang mana nih kasusnya dia? Tentang mengungkap perhara kerusuhan Agustus. Oh, oke. Di perhara Agustus kemarin. Yang gue ketangkap salah satu korbannya lah. Iya. Kambing hitam rezim ini untuk, ya lo tahu Bang, ada dua institusi yang lagi ribut-ribut di dalam banyak forum gitu lah tentang perhara Agustus, siapa yang bermain, siapa yang menunggangi, siapa yang operasi gitu kan. Tapi sementara kita bikin komisi pencarian fakta ini termasuk Andri di dalamnya, dia mengungkap banyak hal di dalam itu. Oke. Gitu. Nah, Bang Tama, ini udah mau di ujung. Harapan lu terhadap kasus ini apa? Ya sebenarnya gue jawab dulu yang tadi tuh Mas. Ada yang soal soal buying time. Buying times, ya ini cocok. Sebetulnya tadi kalau gue lihat ya, apalagi ini menimpa kontras. Almarhum Munir itu sampai sekarang nggak berhenti tuh teman-teman menyuarakan. Aksi Kamisan tuh Mas, itu ada yang ke 900. Kalau gue nggak salah itu udah berjalan, gue baca-baca di berita ya. Gue agak lupa kapan itu dimulai. Itu udah berjalan 19 tahun. Jadi teman-teman kontras ini kalau ngomongin soal konsistensi mengawal, jangan ditantang ini. Ini konsisten ini, akan kejar terus. Terus. Iya. Itu jadi memang kalau soal buying time saya rasa tetap harus dikawal. Jadi sehingga prosesnya mandek dan teman-teman kepolisian juga tidak bisa sendirian. Pasti butuh dukungan masyarakat, butuh informasi-informasi di luar dari perkara agar dia punya perspektif yang lebih luas soal perkaranya. Itu soal buying time. Nah sekarang soal harapan Mas. Ada 3 hal. Ini Mas, biar tadi kekhawatirannya soal gengsi ketakutan, orang jadi takut segala macam buat partisipasi. Ini kita bisa atasin. Karena kan kalau kita lihat perkaranya Andri Yunus Mas, ini bukan cuma soal aktivis HAM loh. Jurnalis pernah ada juga Mas, yang sampai meninggal di Medan gara-gara memberitakan. Atau Tempo yang paling legendaris. Udin. Tempo kemudian yang dibredel majalah Tempo dibredel kan berapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Paling baru misalnya teman-teman bocor halus. Pala babi itu kan bagian dari. Pala babi itu emang hebat banget. Iya, artinya juga Mas, artinya tadi yang saya pengen bilang, aktivis HAM atau human right defender itu bukan cuma Andri Yunus, tapi semuanya nih, jurnalis, Mas Hensa yang kemudian menyuarakan kebenaran, itu bagian dari pembela HAM. Itu menurut saya harus dapat perlindungan. Maka ada 3 harapan saya soal perkara ini. Yang pertama itu dalam konteks penegakan hukum. Ya kita harus harapkan kepolisian menuntaskan perkara ini. Udah pasti itu. Nah sampai kemudian jangan sampai hanya pelaku yang di lapangan aja. Kalau Mas Novel kan juga pernah ngeluh kan. Ini yang kebongkar perkara dia itu hanya dalam Twitternya itu, dalam X-nya dia postnya X-nya dia itu di Twitternya bilang ya negara sudah berhasil melindungi pelaku utama tetap bersembunyi. Nah di perkara ini jangan sampai pelaku utamanya nggak kebongkar, hanya pelaku lapangan aja. 1. Yang kedua Mas, soal pemulihan.
Jadi pemulihan Andri itu menurut saya nggak cuma soal fisiknya, luka bakarnya yang 24%, tetapi juga psikologisnya. Yang ketiga, materinya, atau ada nggak harta dia yang rusak dan segala macam. Dan intinya dari pemulihan tadi, Andri Yunus harus bisa kembali kerja ke masyarakat. Karena ada banyak yang didampingi selama ini, kalau dia nggak ada ya terbengkalai itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang didampingin sama dia buat dapat keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Hensa, ini apa namanya Bang? Terkait dengan isu yang dia kawal. Kan tujuan dari teror itu apa sih? Tujuannya agar apa yang dia advokasi, apa yang sedang dia kerjakan itu dihentikan, di stop. Nah maka dari itu apa yang dikerjakan oleh Andri Yunus tetap harus dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Sehingga tujuan dari pelaku gak akan berhasil. Kalau misalnya Andri Yunus kemudian sedang istirahat sekarang karena sedang mengalami luka dan segala macam, maka ada yang melanjutkan. Lahirlah Andri Yunus yang lain. Karena saya yakin Mas, negara ini butuh Mas. Program-program Pak Presiden dalam tataran eksekusi di lapangan, kalau dia bermasalah ya pasti harus dikontrol sama-sama oleh masyarakat. Nah yang paling terakhir, satu lagi, ini soal regulasi Mas. Jadi pembela HAM ini menurut saya, itu harus ada regulasi yang menaungi dia. Soal perlindungannya sampai soal reward. Di anti korupsi Mas, ini ada yang menarik sebenarnya. Ada peraturan pemerintah, itu yang bilang, setiap kerugian negara yang dikembalikan, itu pelapornya, itu bisa mendapatkan 2/1000 Mas. 2/1000? 2/1000 dari kerugian negara yang dikembalikan. Kalau 100 juta negara berhasil nih ada kasus korupsi, dapat 2 juta dia. Nah, harusnya begitu. Ada peraturan pemerintahnya. Problemnya apa? Problemnya udah pernah belum KPK melaksanakan hal tersebut? Misalnya cewek nih, udah ngelaporin banyak tuh. Yang terbukti banyak kan? Harusnya tajir cewek itu. Nah, maksudnya gue bisa minta juga gitu loh. Nah, tapi intinya adalah perlindungan buat human rights defender yang bukan cuma aktivis, jurnalis juga termasuk. Ya itu harus ada regulasinya. Dari mulai perlindungannya, proteksi dan segala macamnya, pemulihan kalau ada kerugian atau ancaman, sampai reward Mas. Jadi orang-orang yang aktif membantu masyarakat itu, ya itu juga harus ada penghargaan dari negara. Menurut saya itu Mas. Kalau kata temen gue biar gak jadi aktivis tuh, aktif terus dompet tipis gitu. Lo harapannya apa Dan terkait kasus ini? Ya gue harap Andri bisa kembali lagi gitu ya ke posisi di mana dia bisa menjadi lebih baik secara fisik, mental gitu. Tapi yang gue aneh, ini tidak lepas dari harapan gue ya. Kenapa di situasi Andri diserang, Prabowo mengatakan sudah mentertibkan gitu masyarakat yang didanai asing gitu. Tapi satu sisi menteri-menterinya udah tahu, Yusril tahu, Bigai tahu. Kenapa Pak Presiden ini tidak mengunjungi Andri? Sementara ketika kematian Afan Kurniawan, yang semua menteri tahu, masyarakat tahu, sekarang juga Andri masyarakat tahu, tidak dikunjungi. Ada apa? Karena memang mungkin kontras yang dulu terkenal sebagai kontras Soeharto ya, nanti bisa menjelma jadi kontras Subianto kalau dia tidak bisa memberikan keadilan untuk Andri dan apa yang dituntut oleh kontras gitu, kematian Munir dan sebagainya, pelanggaran HAM berat gitu. Ya harapan gue disinilah saatnya gitu loh. Ketika Yusril udah tahu, Bigai udah tahu, ya Presiden juga harus tahu gitu loh. Jangan malah bikin memperkeruh suasana dengan bilang antek asing dan lain-lain. Penertiban itu menurut gue nggak empati. Ya berikanlah rasa empati kepada korban dan tindak tegas pelakunya yang sebenar-benarnya, baik aktor intelektualnya, pelakunya maupun siapapun yang terlibat di dalamnya. Oke. Nah satu lagi Mas terakhir. Boleh. Kalau gue sih berharap ini ancamannya nyata Mas. Andri udah lempar air keras. Nah maka harapan yang lainnya juga adalah agar masyarakat sipil tetap solid dan yang paling penting saling jaga. Ya. Karena ancamannya nyata. Itu sih Mas. Oke, terima kasih ini Mas Sahdan, Mas Tama. Terima kasih juga teman-teman. Kita tidak bicara tentang siapa lembaga yang ada di belakang semua ini. Dan saya sih meyakini tidak ada lembaga negara yang ingin menyakiti warganya. Bisa saja ini perlakuan oknum
ada saran bagus banget tadi dari Mas Sahdan ke Presiden Prabowo untuk mengunjungi Andri Yunus. Karena itu juga termasuk bagian dari penyemangat kepolisian Republik Indonesia untuk bisa mengungkap kasus ini. Iya dong. Kalau Presiden sampai datang itu tekanannya makin bagus. 2010 Pak SBY datang ke rumah sakit. SBY Presiden waktu itu ya. Pak Presiden. Pak SBY datang. Itu poinnya apa Mas? Walaupun perkara nggak terungkap, tapi ada 2 hal yang penting. Yang pertama itu adalah dukungan publik. Dukungan dari negara. Saya sudah bersama anak ini. Ayo, yang lain jangan takut. 1. Yang kedua, saya sudah sama anak ini. Maka, ya jangan dipukulin lagi. Pak SBY telepon tuh. Ya, sorry telepon Pak Mas. Ya itu intinya. Jadi memang ketika ada presiden datang, ada 2 pesan. Yang pertama, ya saya bersama dengan anak ini, kita harus dukung apa yang dia perjuangkan. Yang kedua, yang lain jangan takut. Kami negara itu hadir untuk mendukung semua upaya-upaya yang membangun bangsa. Itu Mas poinnya. Itu saya rasa bagus tuh. Mungkin saya ulang lagi ya. Ini Pak Prabowo, Presiden, datang kunjungi Andri Yunus, berikan dia semangat moral untuk terus bisa melakukan aktivitasnya dan terus bersemangat. Dan satu lagi, kehadiran Presiden itu bisa mengubah persepsi masyarakat dan tentu saja memberikan semangat bagi aparat penegak hukum ya untuk bisa membongkar kasus ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Gitu, saya rasa itu saja. Saya Henry Satrio bersama Rujak Politik nih. Media gue Rujak Politik namanya. Keren juga namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.